Jawabannya, karena Indonesia adalah negara hukum dengan sistem yang dipengaruhi kuat oleh tradisi Eropa kontinental. Yuk kita kenali lebih dekat Indonesia sebagai negara hukum Eropa kontinental. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem Eropa kontinental, yang artinya kita memiliki karakteristik dan ciri khas yang unik. Sistem Eropa kontinental sendiri itu berakar dari negara-negara Romawi Jermanik. Dan alasan kenapa bisa berada di Indonesia, ya jelas, karena alasan pengaruh kolonial. Belanda yang pernah menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya, membuat kita untuk menggunakan sistem Eropa kontinental ini hingga sampai saat ini. Dan pengaruh sistem Eropa kontinental ini mayoritasnya ada dua. Ada dua jenis hukum yang menjadi mayoritas yang digunakan oleh hampir semua jenis negara, yaitu sistem hukum common law dan civil law. Dan sebentar lagi kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai dua hal tersebut. Jadi, civil law adalah sistem hukum yang berakar pada hukum Romawi kuno, yang mengutamakan undang-undang tertulis dan dikodifikasi dalam sumber hukum utama. Sementara common law adalah sistem hukum yang mengandalkan presiden atau putusan hakim sebelumnya untuk mengutamakan sumber hukum yang utama atau mengikat. Pengaruh Eropa kontinental terhadap sistem hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan Belanda yang kurang lebih selama 3 abad. Pada saat itu, Belanda yang masih menganut sistem Eropa kontinental membawa sistem hukum tersebut ke wilayah Nusantara. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum Belanda tidak serta-merta ditinggalkan, tetapi justru menjadi fondasi dasar untuk membangun sistem hukum nasional yang berlangsung hingga masa kini. Hal tersebut dapat dilihat dari kitab-kitab Belanda yang masih dipakai hingga masa kini seperti Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Stroveren yang diadaptasi menjadi sistem hukum positif di Indonesia hingga masa kini. Ciri-ciri sistem hukum Eropa kontinental di Indonesia ada 5. Yang pertama adalah kodifikasi. Kodifikasi adalah undang-undang dan peraturan tertulis. Peraturan tertulis adalah sumber hukum yang paling utama. Dan yang kedua adalah peran hakim yang terbatas. Peran hakim yang terbatas adalah seperti hukum hakim menciptakan undang-undang, tetapi tidak menciptakan hukum baru. Yang ketiga ada peradilan berstruktur. Ada tingkatan pengadilan mulai dari tingkatan pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung. Yang keempat ada legalitas dan kepastian hukum. Semua tindakan harus berdasarkan undang-undang yang jelas. Yang terakhir ada hukum adat dan hukum positif. Hukum adat harus dihormati dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Hukum adat. Indonesia masih memiliki hukum adat yang diakui dan diterapkan dalam sistem hukumnya. Sedangkan Belanda tidak memiliki sistem hukum tersebut. Hukum adat merupakan aturan tradisional yang masih diikuti oleh masyarakat Indonesia. Hukum Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan. Hukum ini juga sudah diakui sebagai bagian dari hukum nasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia mengakomodasi aspirasi umat Islam untuk menjalankan keyakinan mereka, termasuk pada aspek hukum. Indonesia sebagai negara hukum Eropa kontinental adalah bukti bagaimana budaya dan sejarah hukum membentuk negara kita. Ya, mungkin itu saja dari kami ya. Jadi kurang lebihnya ya diterima saja lah ya. Dan Saya Misha. Saya Arul. Saya Gina. Saya Sapol. saya Fadel. Saya Angelin. Saya Baso. Saya Najwa. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.